Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana ma fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu qala Badar Jamhar. Ya. Bermula makalah yang ke-9 itu berkatalah oleh Badar Jamhar. Nah, nggak tahu namanya ini. Kayak orang luar negeri. Badar Jamhar. Apa kata Badar Jamhar ini? Situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Bermula 6 perkara itu ta'dilu sebanding ia, itu sawi. Menyamai ia jami'at dunia akan semua dunia. Amti'ataha wa amwalaha akan semua perhiasan dunia dan harta-hartanya dunia. Maknanya ini menurut Badar Jamhar ini, barang siapa yang memiliki 6 perkara ini kayak sudah memiliki dunia dengan segala isinya. Seperti sudah memiliki dunia dengan segala isinya. Ya. Kita lihat nih apa aja. Nah, yang pertama, at-ta'amul mari'u ail ladhidu. Masya Allah, makanan yang marik ail ladhidu, makanan yang lezat. Ya, memiliki makanan yang lezat otomatis pasti banyak duit ya kan? Makanan lezat mahal soalnya. Kemudian wal waladu solihu dan anak yang soleh. Punya makanan yang lezat, wal waladu solihu dan memiliki anak yang soleh. Apa mana yang soleh? Al barru biwalidayhi. Anak yang berbakti ya dengan dua orang tua yang pasti senang banget lah. Harta banyak, punya anak yang soleh. Kemudian wazaujatus solihatul muwafiqatu. Dan yang ketiga, istri yang soleh. Al muwafiqah yang muafakat ya, yang mengikuti ya, yang taat ya. Apa makna zaujatus solihatul muwafiqah? Allati tuti'ullaha wa zaujaha. Itu perempuan yang patuh ya kepada Allah dan kepada suaminya. Insya Allah lengkap sudah nih. Punya makanan lezat, punya anak soleh, punya istri yang soleh. Wal kalamul muhkamu. Dan kalam yang muhkam. Kalam yang teguh. Nah, muhkam teguh. Muttaqin. Kalam yang muttaqin. Kalam yang kuat, yang kokoh. Alladzi la yataghayyaru. Kalam yang tidak berubah-berubah ya. Laki-laki punya prinsip lah bahasa kita ya. Nah, kalau berbicara meyakinkan. Karena berbicara berdasarkan ilmu. Wa kamalul akli dan sempurna akal. Ini udah lengkap banget nih. Punya makanan lezat, punya anak soleh, punya istri soleh. Nah, kemudian punya kalam yang bijak. Nah, kemudian kamalul akli, sempurna akal. Ruwiya anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Ruwiya anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Bahwa Nabi itu berkata, iya ya Nabi. Apa kata Nabi? Likulli amalin di'amatun. Bagi setiap amal itu ada dukungannya, ada tiang, sokongannya. Likulli amalin di'amatun. Bagi setiap pekerjaan itu ada tiangnya lah ya. Ada pendukungnya, penyokong. Wada'amatu amalil mar'i akluhu dan bermula pendukung pekerjaan seseorang itu akalnya. Ya, kata Nabi, nggak dijelaskan di sini. Bagi setiap amalan itu ada perlu kepada sokongan, perlu kepada sandaran, tiang. Bermula sokongan dari amal seseorang itu akalnya. Maknanya apa? Fabiqadri aklihi yakunu ibadatu li rabbih. Maka dengan ukuran akalnya adalah ibadahnya seseorang itu
Tuhan yang mestinya makin banyak akal seseorang, makin cerdas ya, berarti kan makin mengenal Allah. Nah, mestinya makin banyak ibadahnya untuk Allah. Kemudian lanjut. Wa qala Umar bin Al-Khattab, dan berkatalah wa qala Umar bin Al-Khattab, dan berkatalah oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Khalifah Umar? Aslur rajuli akluh. Ya. Bermula asal seorang laki-laki itu akalnya. Apa maksudnya? Bermula asal seorang laki-laki itu akalnya. Jadi asal kalau dalam kitab usul ada bermakna dalil, ya kan? Aslu fi hadal asya, aslu fi hadal hukmi kitabullah itu dalil. Ada juga asal bermakna kaidah umum. Adanya asal bermakna fondasi. Berarti di sini asal bermakna fondasi, paling dasar. Hal yang paling mendasar dari seorang laki-laki itu akalnya. Ah, wahasabuhu dino, dan bermula hasab. Hasab itu syaraf, bermula kemuliaan seorang laki-laki itu agamanya. Nah, agamanya, bukan keturunannya di sini ya. Wahasabuhu dino, bermula kemuliaan seorang laki-laki itu agamanya. Makin bagus agamanya, makin mulia. Wa muru'atuhu khuluquh, dan bermula harga dirinya seorang laki-laki itulah akhlaknya. Makin bagus akhlaknya tentunya ah, berarti dia makin kuat harga dirinya. Lanjut ya, kita lanjutkan yang kesekian dari ucapan Badar Jamhat. Sihatul badan, dan kesehatan badan. Ini udah maklum lah ya. Berarti lengkap banget. Punya makanan yang lezat, banyak duit, sama beli yang enak-enak ya. Anak yang soleh, istri yang soleh, punya ucapan yang bagus, purna akalnya, kemudian sehat badan. Gak ada dunia, ada isinya. Di dunia memang isinya itu. Hmm, lanjut. Wal maqalatul asyratu anil Hasanil Basri. Dan bermula makalah yang ke-10 itu dari Hasan Basri rahimahullah. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Apa kata beliau? Laulal abdalu la khusifatil ardu wa ma fiha. Jikalau tidaklah bermula abdal-abdal itu yang wujud, abdal ini waliullah ya. Wali abdal namanya. Ada wali kutub, ada wali abdal. Nah, cuma saya nggak paham ini. Ini kita baca aja memaknain saja ya. Laulal abdalu. Jikalau tidaklah bermula abdal-abdal itu yang wujud, abdalu mubtada khabarnya mahdhuf. Kalau tidaklah bermula wali-wali abdal itu yang mewujud, la khusifatil ardu, sungguh akan dibenamkan akan bumi, wa ma fiha, dan akan apa-apa yang ada dalamnya bumi. Sudah kiamat nih, sudah terjadi banyak bencana. Nah, dalilnya apa? Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Al-abdalu arba'una rajulan. Bermula wali abdal itu ada 40 orang laki-laki. Nah, Masya Allah, apakah nggak ada perempuan yang jadi wali? Ada, cuma bukan wali abdal mungkin ya. Selain wali abdal, selain wali kutub. Ya, bermula wali abdal itu ada 40 orang laki-laki. Isnani wa ashruna bisyam. Nah, bermula 22. Isnani wa ashruna, bermula 22 dari 40 itu bisyam. Berada di daerah Syam. Palestina ya. Syam. Wasamaniyata asyara bil Irak, dan bermula 18 dari 40 itu di negeri Irak. Doa bikin pesawat. Apa maksudnya? Nggak ngerti. Doa bikin pesawat. Nggak ada doa bikin pesawat.
Kullama mata minhum wahidun, setiap kali meninggal dari mereka 40 oleh satu orang, abdalallahu makanahu. Niscaya menggantikan oleh Allah pada tempatnya satu orang. Nah, ini kayak semacam majelis gitu ya. Kayak anggota dewan. Setiap hilang satu diganti satu. Faiza ja'al amru kubidu kulluhum. Maka apabila akan datanglah oleh urusan. Mau datang kiamat. Faiza ja'al amru. Maka apabila akan datanglah oleh urusan kiamat maksudnya. Kubidu kulluhum niscaya dicabut mereka, kulluhum seluruhnya mereka. Kalau mau kiamat mereka dimatikan semuanya. Fa'inda dzalika taqumus sa'atu. Maka ketika itu terjadilah oleh kiamat. Ini hadis rawahul hakimu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim. Ya. Apa maksud doa pesawat ini? Nggak ngerti. Nggak ada namanya. User. Nggak ngerti. Coba pertanyaan yang masuk akal dikit. Yang bisa dimengerti. Coba ditulis yang bagus. Waruya annahu, dan telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi berkata, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan, tidak akan kosonglah oleh bumi dari 40 laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Misla Khalilir Rahman, yang seperti kekasih Ar-Rahman. Nah, mungkin maksudnya seperti Nabi Ibrahim ya. Misla kita naat kepada rajulan aja. Tidak sunyilah oleh bumi dari 40. Apa yang 40 laki-laki. Misla Khalilir Rahman, yang seperti Khalilur Rahman. Kitab Nasaihul Ibad. Syekh Nawawi Al-Bantan. Nah, Fabihim yusqawna, maka dengan sebab mereka 40 orang laki-laki tadi, yusqawna, diberi hujan mereka. Mereka penduduk bumi ya. Berkah orang-orang soleh ya. Dapat hujan. Wabihim yunsarun, dan dengan sebab mereka 40 tadi, mereka diberi pertolongan. Yaitu mereka yang ada dalam bumi. Mamata minhum ahadun, tidak meninggal dari mereka oleh satu orang pun. Illa. Nah, kecuali, mana tadi? Kecuali abdalallahu, menggantikan oleh Allah, maka nahu akhara, pada tempatnya seorang laki-laki, akhara, akan laki-laki yang lain. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Apa tadi? Lan takhluwal ardu, tidak akan kosonglah oleh bumi dari 40 laki-laki, misla Khalilur Rahman, yang seperti kekasih Ar-Rahman. Fafihim, dengan berkah atau dengan sebab mereka 40 tadi, yuskona, mereka diberi minum, diberi hujan. Wabihim, dan dengan mereka yunsarun, mereka ditolong. Ma mata minhum ahadun, tidak meninggal dari mereka oleh seorang pun, illa abdalallah, kecuali menggantikan oleh Allah makanahu, pada tempatnya seseorang, akhara, akan yang lain. Eh, Nah, itu. Jadi, Rawahut Tabraniyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Waruya annahu, dan telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, berkata ianya Nabi, Salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Bermula tiga dari segala perkara itu, salasun minal khisali, kita takdirkan ya, biar boleh jadi mubtada. Salasun, bermula tiga dari segala perkara itu, man kunna fihi, barang siapa yang adalah tiga itu pada nyaman, bahwa maka dia nyaman, itu minal abdal, termasuk abdal. Ternyata bisa ini kalau kita mau jadi wali abdal, bisa ini ada caranya.
Bermula tiga itu bermula siapapun yang adalah ianya tiga itu padanya siapapun bahwa maka dianya siapapun tadi itu minal abdal termasuk wali abdal. Kalau sanggup memiliki tiga perkara ini. Apa tiga? Ar-ridha bil qadha. Rela dengan takdir Allah. Ya, makanya sering kita dengar ciri-ciri waliullah itu nggak pernah protes nih. Makan ada ayam, alhamdulillah. Nggak ada ayam, ada ikan asin, alhamdulillah. Ada telur juga apa aja. Ya enggak? Apa yang ada disyukuri aja. Nggak banyak protes. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih panas juga, alhamdulillah. Bukan ketika panas minta hujan, ketika hujan minta panas. Kerja di sini minta kerja di sono, kerja di sono. Nah, itu bukan waliullah nih. Jadi ciri-ciri abdal itu ridho bil qadha, rela dengan takdir Allah. Wasabru ala an maharimillah dan bersabar dari keharaman-keharaman Allah. Mana bersabar menahan diri dari melakukan maksiat. Menahan diri dari melakukan maksiat. Wal ghadabu fi dzatillah dan yang ketiga marah karena zat Allah. Maksudnya kalau marah karena Allah bukan karena urusan pribadi. Kayak Nabi kah? Nabi kalau dilanggar nggak marah Nabi. Kalau hak-hak Nabi yang dikurangi. Kalau hak-hak Allah, agama yang dilanggar Nabi baru marah. Oh, ini ada yang minta gabung ya. Tak lihat tadi. Ya, itu. Ya. Nah, itulah ciri-ciri waliullah. Rawahu Ibnu Adi meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Adi. Hmm. Ini ada yang majhul ini. Ada apa ini? User majhul. Kasih nama tuh. Kasih foto. Kalau orang majhul kan nggak dianggap, nggak ditanggapin. Jangan bersembunyi. Laula solihuna lahalakat talihun. Laula solihun. Jikalau tidaklah bermula orang-orang yang soleh itu yang maujud, lahalakat talihun. Sungguh binasalah oleh orang-orang yang toleh. Kalau soleh lawan toleh ya. Apa makna soleh? Al-qaimuna bima alaihim min huquqillahi wa huquqil ibad. Jikalau tidaklah bermula orang-orang yang soleh. Mana orang soleh? Orang yang melaksanakan dengan apa yang wajib kepada mereka. Min hukukillah, baik dari hak-hak Allah, wa hukukil ibad, dan hak-hak hamba. Jikalau bukan karena orang soleh, lah halakat tolihun. Sungguh binasalah oleh orang-orang yang toleh. Apa makna toleh? Al-fasiduna bi'itiyanil ma'asi. Orang-orang yang rusak atau yang rusak atau yang berbuat kerusakan bi'itiyanil ma'asi dengan sebab melakukan maksiat-maksiat. Nah, jadi itulah manusia makhluk sosial. Kadang kita selamat karena orang lain. Itu kan sering kita dengar. Kita selamat karena banyak orang-orang tua yang tak berdaya, banyak orang-orang yang baik ya. Nah, gara-gara orang baik juga orang jahat jadi selamat. Walau di sisi yang lain, gara-gara orang jahat, orang-orang baik jadi ikut musibah juga. Laulal ulama'u lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Jikalau tidaklah karena para ulama, niscaya jadilah manusia kulluhum seluruh mereka itu kal bahaim seperti binatang ternak. Ada yang ngajarin ya. Ya, para ulama yang ngajar. Qala Abu Lais, berkatalah oleh Abu Lais. Apa kata Abu Lais? Man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdi syai'in minal ilmi nala sab'a karomat. Barang siapa yang duduk ia di dekat orang alim, walam yaqdir dan ia tidak mampu untuk menjaga, menghafal sesuatu dari ilmu. Artinya dia datang ke majelis ikut belajar ya, ikut belajar tapi nggak paham, tetap ada nilainya. Manjalasa inda alimin, barang siapa yang duduk ia di sisi seorang yang alim,
Walam yaqdir dan tidak mampu ia ala hifdi syai'in kepada menghafal sesuatu dari ilmu, nala sab'a karomatin, niscaya mendapati ia akan 7 kemuliaan. Hadir di majelis ta'lim aja ini ya, sudah dapat 7 kemuliaan. Ini sekolah, kita sekolah tapi nggak paham-paham ya, bisa. Apa 7 kemuliaan? Fadlul muta'allimi, kelebihan santri. Karena kita udah hadir itu dianggap santri. Santri kan banyak kelebihannya. Ya, orang yang mau belajar lah, bukan hanya santri ya. Fadlul muta'allim, kelebihan orang yang belajar. Wahabsahu anidzunu, wahabsahu anidzunubi, terhalangnya seseorang dari dosa selama kita di majelis itu, peluang untuk melakukan dosa sudah hilang. Ya kan? Daripada nggak hadir di luar sana misalkan, nah itu. Wahabsahu, terhalangnya seseorang dari berbuat dosa. Wa nuzular rahmati alaihi hala khurujihi min baitihi, dan turunnya rahmat kepadanya ketika keluarnya dia dari rumahnya. Nah, itu kan mana kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah kan? Kalau siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu dianggap di jalan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain man salaka tarikan ya wa yaltamisu fi ilman, orang yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuk dia jalan menuju sorga. Ada kelebihan itu baru kita keluar saja, belum sampai ke majelis. Nah ini, nutular rahmati, turunnya rahmat kepada dia tadi, hala khurujihi, ketika keluarnya seseorang dari rumahnya. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqati hasalalahu nasibun. Apabila turunlah oleh rahmat kepada orang-orang yang ada di dalam halakah tadi, halakah belajar, di ruang belajar, hasalalahu nasibun, isi hasil baginya seseorang tadi oleh bagian. Kita pun dapat bagian. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an, dan dituliskan untuk dia yang hadir majelis tadi. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an, dan akan dituliskan untuk dia akan ketaatan selama tetap yaitu yang mendengar, selama jadi pendengar yang baik. Ya, semoga yang komen komenlah yang baik-baik biar Anda juga dapat. Dan dituliskan bagi dia akan ketaatan selama madama mustami'an, selama tetap ia itu yang mendengar. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi, dan apabila sempitlah oleh hatinya, li'adamil fahmi, kitab Nasaihul Ibad, karena tidak memahami, shara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Niscaya jadilah kegundahannya itu atau kesedihannya itu perantara menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak paham aja, kita udah belajar nih kan. Kita berusaha belajar tapi nggak paham, ada gunanya juga. Kita sedih nggak paham. Jadi kesedihan kita, kegalauan kita karena nggak paham bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara izzal alimi wa zullal fasiqi, dan melihat ia ketika dia belajar tadi dalam majelis alim, melihat ia akan kemuliaan orang alim, wa zullal fasik, akan kehinaan orang fasik, fayamilu tab'uhu ilal ilmi, maka cenderunglah oleh tabiatnya kepada ilmu, wa yaruddu qalbahu anil fiski, dan menolak ia akan hatinya dari kefasikan. Nah, dengan sering kita dengar yang baik-baik, insya Allah kita jadi pengen jadi orang baik ya, nggak mau jadi orang buruk. Ya, jadi komentar seseorang itu mencerminkan isi hati dan pikirannya kan gitu. Bebas komentar aja nggak apa-apa, silakan. Nah, walaula sultanu la ahlaka ba'duhum ba'dan. Jikalau bukanlah karena pemimpin, niscaya merusaklah oleh sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Nah, ini penting juga pemimpin kan yang ngatur. Kalau enggak manusia jadi berperang sesamanya.
Laulas sultanu la ahlaka ba'duhum ba'dan. Jikalau tidaklah bermula pemimpin itu yang wujud, sungguh membinasakan oleh sebahagian mereka manusia akan sebahagian yang lain. Bil qatli dengan membunuh, wal ghasabi merampok, merampas, wa ghairi zalik dan lain-lain. Nah, nah itu. Laulal hamqa ailladzina fasadat uquluhum la kharabatid dunya. Jikalau tidaklah bermula orang-orang dungu itu yang maujud, itu orang-orang yang rusaklah akal mereka, la kharabatid dunya, sungguh rusaklah oleh dunia. Nah ini kata beliau, kalau bukan karena ada orang-orang bodoh di dunia ini akan rusak. Nggak ada yang bangun ya kan? Nggak ada yang bangun, nggak ada apa-apa, nggak ada yang mau bekerja mungkin. Ada yang bekerja karena cari nafkah, ada yang karena terpaksa, ada yang karena nggak jelas. Hmm. Kalau bukan karena orang-orang yang bodoh, rusaklah oleh dunia. Nggak ada yang bekerja, nggak ada yang mau membangun dunia. Artinya lafasadatil biladu wal manazil. Sungguh rusaklah oleh negeri dan rumah-rumah. Ini maknanya kalau kita baca dalam kitab lain. Makanya ada orang-orang yang benar-benar memburu dunia. Nah, itu penting juga orang seperti itu. Kalau enggak, dunia nggak ada isi apa-apanya mungkin. Kalau semua menerima apa adanya, santai, kan? Nggak ada bangunan-bangunan bagus, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi Hamka di sini kalau kita lihat kitab-kitab lain maknanya pencinta-pencinta dunia. Kalau nggak ada mereka ya dunia mungkin nggak maju juga. Harus ada. Walau larihu la antana kullu syai'in. Jikalau tidaklah karena angin, niscaya baulah oleh segala sesuatu. Nah, kalau nggak ada angin, katanya dunia ini penuh dengan bau. Bisa babil jaifi dengan sebab bangkai. Nah, itu dia. Masya Allah. Di sini di Bekasi sudah, apa namanya? Sudah mau maghrib. Ya, itulah dia. Ini sampai di makalah yang ke-10 ya, insya Allah. Di lain waktu kita lanjutkan makalah yang ke-11. Ini di masjid soalnya sudah tarahum, sudah baca zikir. Sebentar lagi di sini 5 menit lagi atau 6 menit lagi sudah maghrib. Nah, akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.